Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat menyaksikan video ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Armiati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Diva Ananda Ramli dengan NIM 2304308. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan bisnis plan dari produk kami yaitu Bottle Art atau tempat sampah dari tutup botol bekas. Pada kesempatan ini, kelompok kami memilih untuk membuat produk dari tutup botol bekas yang mana akan diciptakan menjadi sebuah tempat sampah yang berbentuk unik dan pastinya tidak pasaran. Banyaknya peluang bisnis untuk mahasiswa yang mau memanfaatkan dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi memiliki nilai jual dan nilai guna yang tinggi. Siapapun bisa memulai bisnis dari langkah kecil. Salah satu peluang bisnis yang memiliki nilai guna yang tinggi adalah Bottle Art ini. Bottle Art ini kami pilih berdasarkan citra atau pesan yang ingin disampaikan kepada pelanggan potensial. Bottle Art sendiri merupakan usaha yang memanfaatkan tutup botol bekas yang diolah menjadi suatu kerajinan tangan yang mana adalah tempat sampah. Latar belakang dari pembuatan kerajinan yang kami pilih ini yang pertama itu adalah kesadaran lingkungan. Pembuatan kerajinan dari bahan bekas seperti tutup botol plastik ini membantu mengurangi jumlah plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Hal ini itu sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari plastik terhadap ekosistem. Yang kedua itu ada kreativitas. Proses pembuatan tempat sampah dari tutup botol bekas memungkinkan untuk mengekspresikan kreativitas secara artistik. Orang-orang dapat merancang desain yang unik dan menarik, menggabungkan berbagai warna dari tutup botol plastik. Ketiga itu, latar belakang yang kami pilih adalah ekonomi kreatif. Kerajinan tangan dari bahan bekas dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi beberapa individu atau kelompok, termasuk kami sebagai para mahasiswa. Dan yang keempat itu ada pendidikan dan kesadaran. Proyek-proyek seperti ini juga dapat digunakan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang pentingnya daur ulang dan menjaga lingkungan. Selanjutnya itu ada visi dan misi usaha kami sebagaimana yang sudah tercantum di gambar di atas ini. Visi dari usaha kami ini menjadikan bisnis ini sebagai upaya pelestarian lingkungan dengan menciptakan produk yang inovatif dan kreatif dari barang bekas. Langkah nyata untuk mengurangi upaya pencemaran limbah plastik dan memberikan motivasi serta inspirasi bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Menjaga lingkungan dengan cara melestarikan lingkungan dari populasi sampah yang semakin meningkat. Selanjutnya itu misi usaha. Yang pertama itu memanfaatkan bahan daur ulang. Misi kami adalah mengurangi limbah plastik dengan memanfaatkan tutup botol bekas dan menjadikan produk kerajinan yang berkualitas tinggi. Kedua, inovasi dan kreativitas. Kami berkomitmen untuk mencoba mengembangkan desain dan teknik produksi inovatif agar produk kami selalu menarik dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Kami ingin mengasah kreativitas yang kami miliki dengan membuat barang yang memiliki nilai guna dari barang bekas yang tidak terpakai. Keempat, ada pelestarian lingkungan. Melalui produk ini, kami berusaha meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan dan memberikan edukasi terkait pentingnya daur ulang kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kualitas dan kepuasan pelanggan. Kami berusaha untuk memberikan produk yang berkualitas, bagus dengan pelayanan yang baik, sehingga pelanggan merasa puas dengan produk kami. Bottle Art merupakan usaha mendaur ulang barang bekas berupa tutup botol yang dikelola kembali untuk dijadikan barang yang bisa dimanfaatkan sebagai barang ramah lingkungan. Bottle Art memiliki dampak yang baik dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama mahasiswa dalam penjualan kerajinan tangan. Selain itu, usaha ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan serta dapat membuka suatu lapangan kerja yang dapat meningkatkan UMKM. Sedangkan tujuan dari diciptakannya produk tempat sampah dari tutup botol ini yaitu yang pertama adalah memanfaatkan dan meningkatkan keterampilan yang dimiliki setiap anggota tim agar tidak terpendam sehingga menjadi suatu karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan mendirikan usaha ini, maka akan menciptakan karya anak bangsa yang memiliki nilai dan apresiasi yang tinggi terhadap karya tersebut. Yang kedua, bisa membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan karena tidak semua orang bahkan belum ada yang menjual tempat sampah ini. Yang ketiga, mensejahterakan dan meningkatkan taraf perekonomian anggota kelompok. Dengan adanya produk ini, maka akan menambahkan penghasilan dari anggota tim yang terlibat dalam membuat produk ini. Sebagai seorang mahasiswa seharusnya tidak hanya mengandalkan biaya dari kedua orang tua saja, tetapi juga harus bisa memiliki penghasilan tambahan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama itu lingkungan ekonomi. Yang pertama, terciptanya peluang kerja bagi masyarakat. Apabila produk ini dilakukan dan dikembangkan dengan baik, kita dapat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dengan memanfaatkan tutup botol bekas sebagai bahan baku, dapat menghemat biaya dibandingkan dengan menggunakan bahan baru. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menanggulangi dan mendaur ulang barang bekas atau melakukan pengelolaan terhadap sampah yang berkelanjutan. Memberikan edukasi dan pembelajaran terkait pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran. Terlibatnya masyarakat dalam kegiatan ini mampu menciptakan rasa kebersamaan dan kolaborasi antar individu, serta dapat mengembangkan kreativitas masyarakat. Yang ketiga, lingkungan alam. Dengan mengurangi jumlah limbah plastik dapat membantu alam untuk tetap menjaga ekosistemnya dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu ada risiko bisnis. Yang pertama, risiko bisnis dalam pemasaran. Terjadinya permintaan yang rendah terkait produk, namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan survei dan analisis pasar mengenai data konsumen dan minat konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan. Kedua, resiko produksi. Kualitas produk yang belum memenuhi standar selera konsumen, pemasokan bahan baku yang terbatas, kesalahan teknik dalam proses pembuatan produk. Ketiga, resiko keuangan. Naiknya harga produksi mempengaruhi harga produk yang dipasarkan, serta keterbatasan modal dan pembiayaan. Terakhir, ada resiko lingkungan. Memperhatikan limbah produksi apakah sudah diolah dengan baik dan benar, sehingga tidak mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Produk Bottle Art ini menargetkan kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya sekitaran wilayah Padang agar timbul kesadaran untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran dari produk Bottle Art ini adalah sekitaran wilayah Padang, terkhususnya sekitaran air tawar, baik secara offline maupun online. Secara offline, produk akan dipasarkan di toko-toko kerajinan, pusat perbelanjaan, dan event-event lingkungan. Dan secara online, produk ini akan kami pasarkan melalui media sosial, marketplace, dan website. Yang ketiga, situasi persaingan. Persaingan produk daur ulang plastik botol cukup ketat. Terdapat banyak pelaku usaha yang memproduksi produk serupa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang efektif untuk dapat bersaing dan menarik konsumen dengan meningkatkan produk yang unik, menarik dengan model kekinian, dan menawarkan harga yang kompetitif. Keempat, ada jumlah dan harga produk. Jumlah produk yang akan diproduksi disesuaikan dengan permintaan pasar. Harga produk pun akan ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya pemasaran, dan harga produk pesaing. Terakhir, ada media promosi. Media promosi yang akan kami gunakan untuk memasarkan tempat sampah dari tutup botol bekas ini ada 3. Yang pertama, tentu saja media sosial. Media sosial ini merupakan media promosi yang efektif untuk menjangkau konsumen secara luas. Media sosial itu dapat berupa Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Kedua, ada marketplace. Marketplace merupakan platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara langsung. Promosi melalui marketplace dapat dilakukan dengan membuat toko online, memasang iklan, dan mengikuti program promosi yang diadakan oleh marketplace. Yang terakhir ada promosi langsung. Promosi langsung merupakan teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada konsumen, baik konsumen baru maupun potensial tanpa melalui perantara pihak ketiga seperti media maupun iklan. Pada promosi langsung, tim bisa memperkenalkan produk yang dijual serta dapat memberikan brosur kepada konsumen agar meraih target konsumen. Untuk akun sosial media dari produk kami, yaitu salah satunya Instagram, sudah saya cantumkan di atas sini. Semoga bagi siapapun yang menonton video ini dan berminat bisa berkunjung ke Instagram kami ya. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.